Selamat datang di Sang Petualang Channel. Channelnya yang hobi jalan-jalan tetapi low budget. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana uang 470.000 sudah bisa membawa saya berpetualang ke sebuah tempat wisata yang sangat-sangat indah dengan tidak terlalu banyak menguras waktu dan tenaga karena hanya memerlukan 3-3,5 jam perjalanan dari Jakarta. Yuk kita simak videonya. Pagi-pagi sekali kita sudah menuju ke Tol Cawang untuk masuk ke Tol Jagorawi untuk memulai perjalanan ke Geopark Sukabumi. Perjalanan kita kali ini akan ditempuh sekitar 3-3,5 jam, bahkan bisa sampai 4 jam dari Jakarta. Ini kita sudah masuk di Tol Bocimi, Tol Sukabumi ya. Dari Tol Sukabumi kita keluar di Cicurug, kemudian ikut jalan biasa itu nanti dapat pertigaan ke Cikidang, ambil jalur Cikidang. Nah ini sudah di jalur Cikidang. Lewat jalur Cikidang ini kita bisa memangkas waktu sekitar 1 jam dibandingkan kita lewat jalur Sukabumi Pelabuhan Ratu. Oh ya teman-teman, di sini sering sekali terjadi kecelakaan, jadi harap berhati-hati pada saat mengendara di jalur ini. Karena jalur ini cukup ekstrim. Nah ini kita menuju Pelabuhan Ratu sekitar 40 km. Sampai di Pelabuhan Ratu, lampu merah pertama, nanti kita belok kiri. Belok kiri kemudian jalan lurus terus ke arah Sukabumi. Nanti dapat pertigaan sekitar 1,5 kilo. Ada pelang di atas, petunjuknya mengarah ke Geopark. Nah dari Geopark ini ambil jalur kanan ke arah loji, kemudian dari loji itu ke sampai di loji pertigaan ambil lagi ke arah kanan ke arah loji lagi. Perjalanan dari situ sampai di pelabuhan sampai di Geopark paling 1 jam kurang, ya sekitar 45 menit lah. Nah ini kita sudah di jalur loji Pelabuhan Ratu. Jadi dari loji ini terus ke Geopark. Ini foto-foto di sekitar jalur loji. Ini jalurnya, perjalanannya dan pemandangannya sangat bagus. Ini di musim kemarau. Jadi musim hujan kalau begini hijau sepanjang jalan teman-temannya. Bagus pemandangannya. Jadi menghijau di mana-mana. Tapi ya sekali lagi berhati-hati juga karena jalurnya di sini agak-agak ekstrim. Banyak tikungan, banyak tanjakan. Jadi persiapkan kendaraan Anda sebelum jalan ke tempat ini. Nah, seperti ini pada saat musim kemarau. Musim kemarau itu kering kiri kanan jalan. Tetapi lautnya sangat membiru, bagus banget, jernih, dan nampak di kejauhan bagang nelayan pencari ikan. Nah ini jalurnya, jalur loji Geopark. Sudah bagus. 3 tahun terakhir jalanan ini sudah dibuka. Sebelumnya untuk menuju ke sini harus sewa kendaraan khusus yang 4x4 ya, jadi 4 penggerak ya, baru bisa sampai di sana. Atau biasa lewat atas juga, tapi perjalanannya lama. Jadi kalau kita misalnya dari Jakarta tidak akan bisa sampai ke sana dalam tempo 3 jam, paling 5-6 jam, bahkan bisa sampai 7 jam baru sampai di Geopark ya. Pemandangannya sekitar jalur ini. Nah di depan sana sudah kelihatan Puncak Dharma. Ini jalurnya ke Puncak Dharma. Bagus kok jalannya ya. Pemandangannya pun sangat cantik di mana-mana. Di bawah itu adalah Pantai Palampang, tujuan kita nanti.
Nah, ini kita sudah di Puncak Dharma. Pemandangan dari Puncak Dharma sangat-sangat bagus. Masuk di Puncak Dharma sendiri itu seikhlasnya juga, tulis nama. Dan parkir sekitar 5.000-an ya. Kita bisa melihat pemandangan seperti ini dari Puncak Dharma, melihat lautan lepas, terus Teluk Geopark ini dengan pantainya, Pantai Palampang. Nah, di sana bisa teman-teman mandi atau sewa perahu penduduk, tapi harus nego ya. Banyak kok perahu yang disewain di Pantai Palampang ini. Ini Pantai Palampangnya, ada 4 pulau di sekitarnya yang bisa kalian tuju. Bagus-bagus juga karena itu objek wisata semua. Setelah keluar dari sini, kita akan makan siang dulu. Sistemnya di sini sebaiknya pesan makanan dulu di rumah makannya di sini sebelum masuk di air terjun Curug Cimarinjung. Ini pemandangan dari rumah makan. Makan di sini itu sekitar 150.000, itu sudah berempat. Ini Curug Cimarinjung saat musim hujan ya, debitnya tinggi. Tapi kalau musim kemarau, debitnya turun seperti ini teman-teman. Bahkan kalau musim hujan ada pembangkit listrik mini yang dipakai oleh penduduk sekitar sini, tetapi cuman pada saat musim hujan aja. Musim kemarau tidak dipakai karena airnya tidak mampu, tidak kuat kali ya. Nah, biaya yang kita keluarkan dari Jakarta sampai dengan sekarang, dan itu bisa PP bensinnya ya, itu tol satu kali dari Jakarta ke Bogor 7.000, kemudian Sukabumi 12.000, sekitar 19.000, terus bensin 200.000. Ini sudah bisa kita pakai untuk Jakarta Geopark PP. Jadi kalau misalnya masih berkeliling sekitar Geopark dan Pelabuhan Ratu, mungkin tinggal tambah 50.000. Terus tiket pantai 10.000, Puncak Dharma pun 10.000 karena seikhlasnya semua ya. Terus parkir Puncak Dharma itu 5.000. Tiket Curug Cimarinjung ini 10.000 seikhlasnya juga, tapi parkirnya 10.000. Parkir mobil. Terus makan 4 orang itu 150.000. Kalau mau ngopi ada restoran di sebelah atas 1 kilo dari rumah makan ini itu 48.000 bisa berempat. Terus parkir puncak akhir itu 5.000. Totalnya sekitar 470.000 teman-teman. Jadi budgetnya sangat low. Kalau mau jalan-jalan bisa kok, dengan uang 500.000 sudah bisa kemana-mana. Makanannya ini udah tersedia lauknya, ayam, saus, sambal, dan kecap. Semua sudah ada termasuk tempe, tahu. Nah, ini pemandangan dari restoran di atasnya, tempat ngopi. Kalau mau teman-teman mau nongkrong di sini, range harganya dari 10.000 sampai 50.000. Jadi bisa nongkrong, tidur-tiduran. Di sini juga mereka menyiapkan penginapan yang range harganya dari 200.000 sampai 500.000 untuk berempat. Nah, yang bagusnya di sini pada saat matahari mau tenggelam sambil ngopi, wah, ciamik banget. Kita akan naik dari sini, habis dari sini ke Puncak Dharma. Ini jalurnya ke Puncak Dharma cukup ekstrim juga. Jadi berhati-hati, sekali lagi hati-hatian dan kesiapan kendaraan teman-teman yang diperlukan saat mengunjungi tempat wisata satu ini. Ini sudah di puncak akhir, pemandangannya banyak pepohonan-pepohonan seperti itu yang mengelilingi. Pemandangannya kemana-mana dan pemandangannya sangat indah di sini. Ini saya lebih senang ke tempat ini karena biasanya, apalagi zaman corona ini, saya biasa ke sini sih hampir setiap minggu. Jadi ini tempat wisata yang menurut saya masih masuk akal karena saya tidak
berinteraksi dengan terlalu banyak orang, dan saya bisa pulang sorenya. Jadi total yang biasa saya habiskan itu biasanya cuma sekitar 300-an ribu. 300 ribu itu sudah masuk semua kalau saya jalan-jalan ke sini ya. Jadi sampai bensinnya pun. Di depan sana itu ada paninjauan. Paninjauan itu kita akan review di video berikutnya dengan salah satu air terjun atau curug di tempat ini. Di bawah sana ada puncak Dharma. Oh ya teman-teman, di Geopark ini dikelilingi oleh 9 air terjun. Jadi jangan berkecil hati kalau ke sini tidak akan menemukan tempat-tempat terbaik. Ada 9 air terjun teman-teman. Jadi puas-puaskan diri mengunjungi tempat ini. Tapi ada yang bisa dikunjungi dalam cepat, ada yang bisa dikunjungi harus memerlukan effort yang luar biasa dulu. Jadi ada yang gampang, ada yang susah. Tapi ya itulah namanya tantangan kalau berkunjung ke tempat wisata. Oke teman-teman, ini saja review kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah, biar kami lebih bersemangat membuat video-video berikutnya. Dan semoga tempat ini masuk agenda untuk teman-teman kunjungi di kesempatan yang lain. Jadi itu saja reviewnya kali ini. Bahagia bukan milik mereka yang punya segalanya, tetapi mereka yang mampu menemukan kelebihan-kelebihan dalam dirinya dan tetap bersyukur. Maka syukurilah apa yang kamu miliki hari ini. Oke, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bye-bye.